Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka, dimana setelah aku mengatakan keinginanku untuk dikeluarkan jika kelas 3C mengalami kegagalan total, Mashima Sensei mulai menyampaikan pesan terakhirnya. Baik, penjelasan ini memang panjang, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang kalian akan berdiskusi sendiri dan menentukan siapa yang akan menempati posisi masing-masing. Jadi berhati-hatilah, ujar Mashima Sensei. Ya, setelah mengatakan itu, Mashima Sensei mundur sedikit dari kami, di mana waktu keterlibatan guru sudah selesai dan sekarang keputusan semuanya diserahkan kepada para siswa. Komandan, VIP, dan 3 posisi lainnya, ini adalah titik percabangan besar yang pertama. Jika salah menempatkan posisi-posisi penting, itu jelas akan mempengaruhi tingkat kemenangan. Contoh yang sangat mudah dipahami. Jika memberikan posisi komandan kepada siswa seperti Ike dan juga Hondo dari kelasnya Horikita, atau Ishizaki maupun Kondo dari kelasnya Ryuen, peluang kelas itu untuk menang akan turun drastis. Sebaliknya, Ishizaki memiliki kemampuan fisik dan juga stamina yang lumayan tinggi, sehingga jika dijadikan pengawal, dia bisa menjadi kekuatan yang cukup dapat diandalkan. Dan sebelum aku membuka mulut, Morishita melangkah 1 langkah ke depan. Komandan adalah posisi yang sangat penting. Dia harus melihat situasi secara keseluruhan, membaca pergerakan kelas lain, dan yang terpenting menentukan waktu penggunaan taktik. Karena itu, dari 37 orang yang bisa dipilih dengan bebas, sebaiknya komandan ditentukan yang pertama, ujar Morishita. Belagunya kamu, jelas-jelas dia ngomong hal yang sudah semua orang tahu, bisik Hashimoto pelan agar hanya aku yang bisa mendengarkannya. Tamiya lalu menyambung dengan suara keras, aku setuju dengan Morishita. Tanpa instruksi komandan, pertempuran ini akan sangat sulit. Sederhananya, bukankah Ayano Koji-kun saja yang paling tepat? Dia kan pemimpin kelas ini, ucap Tamiya. Tunggu dulu, memang benar kalau Ayano Koji jadi komandan, hasilnya hampir pasti bagus. Tapi aku sangat menolak, lebih baik dia memimpin langsung di lapangan. Posisi terbaik buat dia adalah pengawal, ucap Hashimoto. Pengawal? Untuk posisi sepenting itu, kenapa malah milih pengawal? Tanya Morishita. Alasannya cuma satu, aku menganggap Ayano Koji sebagai kekuatan tempur yang spesial. Terus terang, pengawal itu posisi buangan, tapi pengawal adalah satu-satunya posisi yang punya kemampuan untuk menyerang. Kecuali aku dan Kito, di kelas ini hampir nggak punya siswa yang kuat untuk pertempuran seperti ini. Jadi, Ayano Koji harus berada di garis depan. Dan walaupun dia tidak bisa berkomunikasi langsung dengan komandan, dia tetap bisa mengkoordinasi kelas lewat VIP. Itu tidak akan jadi masalah, ujar Hashimoto. Ya, tuntutan kuat Hashimoto yang diucapkan dengan penuh semangat membuat teman sekelas sedikit terkejut. Menempatkan kekuatan pada pengawal untuk melindungi VIP yang menentukan kemenangan itu bukan ide yang salah. Dan meskipun komandan dan aku tidak bisa kontak langsung, melalui VIP tetap bisa menyampaikan instruksi, meskipun memakan waktu 2 kali lebih lama. Karena itu, sejak awal aku sudah menyingkirkan pilihan untuk menjadi VIP, analis atau juga pengintai. Tapi masih ada ruang untuk mempertimbangkan antara komandan dan juga pengawal. Menjadi satu-satunya yang bisa memantau GPS seluruh siswa adalah posisi yang sangat menggiurkan dan berhubung langsung dengan peluang untuk bisa menang. Di pulau tak berpenghuni yang begitu luas tanpa mengetahui apa yang dilakukan oleh kelas lain, informasi seperti itu sangatlah berharga. Namun, hanya dengan kemampuan komandan saja, tidak mungkin mengendalikan hasil pertandingan 100%. Yang pertama, Ayano Koji juga pasti nggak mau menyerahkan nasibnya sepenuhnya ke orang lain, lanjut Hashimoto. Ya, mengendalikan lewat tablet dan juga radio bukanlah hal yang buruk. Tapi dalam ujian khusus ini, siswa yang punya kemampuan fisik harus jadi VIP atau pengawal sebanyak mungkin. Sepertinya kamu sudah punya gambaran ya? Ayo jelaskan idemu, taut Hashimoto kepada Ayano Koji. Ya, ada 5 posisi, memilih mana yang harus kupegang adalah keputusan yang tidak boleh salah. Terutama komandan yang tetap berada di markas. Meski memegang GPS, mengetahui seluruh posisi siswa, dan bisa memakai taktik yang dapat membalikan keadaan kapanpun,
Hanya peran itu saja yang dapat melihat jalannya perang secara keseluruhan. Jika begitu, mengambil posisi komandan juga merupakan pilihan yang layak untuk dipertimbangkan. Namun kenyataannya, kelas C tidak punya banyak siswa dengan kemampuan fisik yang baik selain Kito dan juga Hashimoto. Mayoritas justru berada di tingkat rata-rata atau di bawahnya. Sebagus apapun instruksi komandan, jika tidak bisa dieksekusi dengan baik, itu akan jadi sia-sia. Dan di sisi lain, jika aku menjadi pengawal yang punya kemampuan menyerang, aku bisa bertarung dengan kemampuanku sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada taktik komandan. Kalau boleh memilih, aku menginginkan posisi pengawal, ucap Ayano Koji. Ya, itu keputusan yang tepat, balas Hashimoto. Tapi hanya jika kita punya orang yang cocok untuk dijadikan komandan, sambung Ayano Koji kembali. Ya, siapa yang cocok menjadi komandan? Orang pertama yang terlintas di pikiranku adalah Morishita. Aku ingin memilih seseorang yang bukan hanya pintar, tapi juga punya sudut pandang yang berbeda. Namun masalahnya, dia benar-benar orang yang sangat sulit untuk dipahami. Dan dengan sistem komunikasi yang seperti permainan pesan berantai melalui VIP, kemungkinan terjadi kekacauan besar cukup tinggi. Dan ketika aku melirik ke arah Morishita, dia menatapku kembali dengan tajam. Kalau ini tentang menugaskan saya sebagai komandan, saya menolak dengan tegas, seru Morishita. Di mana dia membuka telapak tangannya lebar-lebar sebagai tanda penolakan. Aku belum bilang apa-apa loh, ucap Ayano Koji. Matamu sudah menunjukkan semuanya, balas Morishita. Benar, aku memang mempertimbangkannya, tapi bolehkah aku tahu alasan penolakanmu? Sambung Ayano Koji. Alasan? Ya, karena aku akan ikut sebagai pengawal. Melihat pulau tak berpenghuni membuat darah masa laluku bergejolak. Ya, dulu aku disebut sebagai prajurit wanita rimba. Lupakan saja, itu cerita lama yang tak penting, ucap Morishita. Dia bilang tidak ingin banyak bicara, tapi sebenarnya cukup banyak bicara. Dan jelas cerita itu 100% bohong, jadi aku putuskan untuk tidak menanggapinya, pikir Ayano Koji. Jika begitu, pilihan lain hilang, tidak ada kandidat yang kuat yang tersisa. Tapi mungkin Sanada bisa aku pertimbangkan. Dan saat aku mulai memikirkannya, saat itulah seseorang mulai menyela. Ayano Koji, kalau masih ragu memilih komandan, bagaimana kalau kau memberikan itu kepadaku? Ucap Shimasaki. Ya, Shimasaki mengatakan hal tersebut sambil mendekat. Aku tidak tahu seberapa jauh aku bisa memenuhi harapanmu, tapi setidaknya aku bisa menjalankan tugas ini dengan stabil. Ya, sebagai siswa berprestasi yang cukup standar, Shimasaki punya kemampuan akademik yang baik, namun dia cenderung kurang fleksibel. Namun menolak begitu saja bisa merusak hubunganku dengannya. Kau yakin bisa mengemban tanggung jawab itu? Tanya Ayano Koji. Ya, aku juga kurang suka berkeliling di pulau. Lebih baik aku fokus berpikir di markas. Itu bisa membuatku lebih berguna, ucap Shimasaki. Dimana sikap positif seperti itu sudah cukup menunjukkan kelayakannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mempercayakan posisi komandan kepadamu. Tapi jangan terlalu terbebani, peran komandan terbatas. Dan hasil akhir bukan tanggung jawabmu sendirian. Dimana semua tanggung jawab ada pada diriku, jelas Ayano Koji. Dimana pada saat itu wajah Shimasaki tampak sedikit mengendur dari rasa ketegangannya. Setelah itu, VIP ditetapkan kepada 3 siswa yang mengajukan diri. Tokemoto, Shiraishi, dan juga Nishikawa. Analisis ada pada Sanada dan juga Nakajima. Sedangkan pengintai akan diserahkan tugasnya kepada Sukaji. Sisanya otomatis menjadi pengawal. Sepertinya semua posisi sudah ditentukan. Kalau begitu, ambillah perlengkapan yang diperlukan dan menuju titik start. Komandan tetap tinggal di sini untuk dipindahkan ke markas, ucap Mashima Sensei sambil memberikan instruksi lanjutan. Lalu, karena setelah ini aku tidak akan bisa lagi berhubungan langsung dengan Shimasaki, sampai ujian selesai, aku segera mendekatinya. Aku ingin mengatakan sesuatu sebelum kita berangkat, ucap Ayano Koji. Hah? Apa itu? Balas Shimasaki. Sekecil apapun perubahannya, sampaikan tanpa ragu. Hal ganjal, aneh, atau hanya firasat sekalipun, ucap Ayano Koji. Aku memegang peran penting, itu sudah jelas, balas Shimasaki. Bukan itu maksudku, semakin kau merasa terbebani sebagai komandan, semakin mudah kau kehilangan pandangan terhadap hal-hal kecil. Misalnya, komandan kelas lain tertawa atau marah, perubahan aneh pada GPS, laporkan semuanya, bahkan jika itu hanya hal yang menurutmu sepele, tegas Ayano Koji. Apakah itu tidak menimbulkan kekacauan dalam rantai komando nantinya? Tanya Shimasaki dengan gugup. Ya, karena hal itu tidak boleh dilaporkan ke banyak orang, kita tentukan saja satu orang yang akan menyampaikannya, ucap Ayano Koji. Siapa yang harus aku hubungi? Tanya Shimasaki.
Siapapun boleh, tapi untuk sementara Shiraishi saja. Aku yakin itu lebih mudah untukmu kan? Jelas Ayano Koji. Ya, dari interaksi sebelumnya, aku sudah paham kalau Shimazaki menyukai Shiraishi. Jadi memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk berhubungan bisa jadi hal yang baik. Dan dari ketiga VIP, aku juga merasa Shiraishi yang paling bisa aku percaya. Tidak, itu malah membuat semakin sulit bagiku. Yoshida bisa marah besar tahu, ucap Shimazaki. Tidak perlu berpihak pada Yoshida saja, kalian berdua adalah teman yang sama pentingnya bagiku. Jelas Ayano Koji. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal itu dengan tenang? Tapi ya, Shiraishi memang, ucap Shimazaki dengan pelan. Kalau begitu, Takemoto atau Nishikawa? Mungkin yang paling aman adalah Takemoto, tanya Ayano Koji. Tidak, sudah kuputuskan, Shiraishi saja. Aku akan melakukannya dengan baik, jadi jangan khawatir, tegas Shimazaki. So, jadi itulah kelanjutan dari isi volume ketiga pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar, Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan ya sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jenny.